tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Biarlah kiranya kasih, kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, dan boleh bersyukur oleh karena Tuhan kita memberikan kesempatan bagi kita bersama-sama untuk mengagungkan, bahkan kita bersama-sama boleh meluangkan waktu untuk menyembah dan mengagungkan Tuhan. Baik kita semua yang ada di Hidup Serbaguna ini maupun juga yang ada di channel YouTube ataupun Facebook, biarlah kita boleh bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan baik, tinggalkan semuanya dan berikan mata kita tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang boleh kita muliakan pada kesempatan pagi hari ini. Selamat berbakti. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita akan memulai saat ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mempersilakan Bapak Saudara semua untuk bersaat teduh secara pribadi. Kita akan satukan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Panggilan berbakti diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita akan persiapkan hati kita akan memuji nama Tuhan lebih dalam ku menyembah. Yang baik sepanjang hidup.
memuliakan Kau Tuhan. Dalam segala hal, Engkau Allah yang sungguh maha besar. Engkau Allah yang selalu kami tinggikan Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu selalu setia menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Di sepanjang hidup kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang dan berkumpul tempat ini Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah curahan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi yang hadir di tempat ini di dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Biarlah curahan berkat-Mu akan terus melingkupi kami Tuhan. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang mungkin beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu juga akan terus menolong mereka Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu saudara semua? Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh baik. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Engkau baik. Kita akan memujikan pujian tema kita pada bulan ini. Kita percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang besar, kuasanya melebihi apapun, yang selalu menolong setiap kehidupan kita. Kuasa-Mu terlebih besar.
diambil dari Matius pasal 4 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Mari, 1, 2, 3. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan megahnya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Demikian firman Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan persembahan kita. Panggilan memberi diambil dari Mazmur pasal 54 ayat yang ke-6. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan kembali memuji nama Tuhan Bapa Surgawi memelihara. Persembahan kami, persepuluhan kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan menerima persembahan kami, persepuluhan kami. Biarlah boleh dikelola bagi pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami yakin dan percaya ketika kami memberikan dengan kerelaan hati, dengan kesungguhan hati, dengan memandang kepada Tuhan, Tuhan akan menambahkan berkat-berkat yang berlimpahan,
berkat-berkat jasmani, bahkan berkat-berkat secara rohani. Dan kami juga meyakini bahwa Engkau akan juga menghalau belahan-belahan pelahap yang akan melihat berkat-berkat yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa atas karya yang besar yang buat kami, dan berkat-berkat yang selalu ada di dalam kehidupan kami, yang selalu mengalir dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya semuanya itu oleh karena anugerah yang datang dari Tuhan. Terpujilah Engkau, kami sekali lagi menyerahkan persembahan kami di dalam tangan-Mu. Berkati persembahanku. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Irwanto. Kita akan persiapkan hati kita akan memuji nama Tuhan. Suara merindukan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Ku
kami merindukan suara-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami mendengar firman Tuhan, tidak mendengar hal-hal yang lainnya, dan kami boleh dapat merenungkan firman Tuhan yang kami dengar ini menjadi kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus yang sejati, yang selalu mengarahkan kehidupan kami kepada apa yang Kau katakan, apa yang Kau pikirkan, dan apa yang Kau lakukan. Berbicaralah Tuhan kepada kami siap mendengar dan urapi kami semuanya, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di channel YouTube ataupun Facebook. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan sepenuhnya kebenaran firman-Mu saat ini. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama-tama boleh bersyukur bahwa karya Tuhan yang luar biasa yang selalu ada bersama-sama dengan kita ketika kita bersama-sama memfokuskan kehidupan kita kepada Tuhan. Bersyukur karena bagian kebenaran rohani yang boleh berjalan dengan baik. Ada teman-teman yang boleh didoakan komitmen, dan biarlah kita harus mendoakan supaya teman-teman yang sudah berkomitmen didoakan akan selalu ada di dalam panggilan yang sesuai dengan komitmen yang diambilnya. Dan puji Tuhan bahwa Safari Pak Baptis Fellowship yang ada di Pliken juga boleh berjalan dengan baik. Walaupun masih belum ada gembala, kita terus doakan. Hari ini sesungguhnya Wakil Ketua PBI Jatim 1 yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi pada tadi malam beliau kecelakaan, jadi tangannya patah retak dan sedang diobservasi, sehingga seksi pemberitaan berkoordinasi dengan saya untuk boleh dapat mengganti, dan akhirnya pendeta Muda Ferry dari cabang Emmanuel yang ada di Sempolangit yang menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Jadi bersyukur oleh karena Tuhan tetap memberkati dan menyertai, dan kita semua boleh ada dalam kekuatan dan kesehatan yang datang dari Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, di mana kita mengambil satu tema yang kita lihat di Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11, di mana kita membuat 4 poin yang ada. Bagaimana murid yang sejati adalah murid yang berani menghadapi godaan ekonomi. Itu pada hari yang pada minggu yang pertama yang kemarin disampaikan oleh pendeta Muksin. Lalu yang kedua, karena kemarin adalah kebaktian keuangan rohani, yang seharusnya adalah murid sejati berani menghadapi godaan kuasa, dan hari ini menghadapi godaan kemewahan, dan minggu yang akan datang berani menghadapi godaan iblis. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita coba boleh merenungkan secara singkat tentang makna dari sesungguhnya apa yang sedang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita. Walaupun kita adalah orang-orang yang percaya, tidak menutup kemungkinan bahwa godaan-godaan ekonomi dan juga godaan-godaan kekuasaan itu selalu juga bisa membawa kepada dampak di dalam perjalanan kehidupan kita. Ada banyak orang-orang di luar sana, kita bisa melihat bagaimana mereka meminta-minta, bagaimana mereka mencari nafkah dengan berbagai situasi dan keadaan yang ada. Ada anak-anak kecil yang harus antri untuk mencari, untuk meminta nafkah hanya sekedar untuk membuat perut mereka kenyang. Rasanya ini mungkin juga bisa terjadi di dalam perjalanan kehidupan orang-orang yang percaya, yang sekalipun mereka adalah orang-orang yang percaya, terkadang godaan tentang ekonomi, kelaparan, dapur yang harus ngebul selalu menjadi masalah yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, kita bisa melihat, saya mencoba mencari gambar tentang Satreskrim Polres Magelang Kota menciduk kasus pencurian di area gereja Alefta. Artinya apa? Ada kekuasaan yang memang ingin berkuasa, ingin memiliki sesuatu yang sesungguhnya jauh lebih apa yang jadi harapan kita. Di dalam gereja pun bisa terjadi ya. Oleh karena berbagai situasi dan keadaan, ada jemaat yang bisa mengambil apapun yang ada di dalam gereja. Bahkan ada persembahan yang harus diambil seolah-olah
Jemaat itu memberikan persembahan, tetapi juga seolah-olah ketika dia masuk di dalamnya, dia mengambil uang yang ada di persembahan dan seterusnya. Ada seperti itu. Ada hal yang sesungguhnya kita boleh menyadari bersama-sama bahwa bisa saja terjadi bahwa apa yang sesungguhnya yang sedang kita harapkan itu bisa membawa sebuah dampak kita tidak bisa menahan, tidak mampu, bahkan tidak berani untuk menghadapi berbagai godaan-godaan yang terjadi. Dan hari ini kita juga bisa melihat bagaimana kemewahan itu juga menjadi bagian. Siapa yang tidak mau mewah? Siapa yang tidak mau bahagia? Siapa yang tidak mau uang? Rasanya ini juga menjadi bagian yang penting. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi, bagaimana mereka bisa meniti karir yang jauh lebih baik, bagaimana mereka bisa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih banyak. Dan itu bisa terjadi dengan berbagai situasi dan keadaan di mana kita bisa menggunakan segala cara supaya kita memiliki kehidupan yang mewah, kehidupan yang bahagia. Nah saudara, kalau hal ini terjadi, apa dampaknya? Ada gambar ya, gambar iblis tertawa, ya senang sekali aku mendapat pengikut ya. Senang sekali aku bisa mendapatkan orang-orang yang dapat aku pengaruhi. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat gambar yang berikutnya. Dengan situasi dan keadaan yang seperti ini, next. Kita lihat, sesungguhnya sebelum Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang 10, kita bisa melihat bagian yang pasal yang ketiga, di mana ini adalah bagian di mana Tuhan Yesus Kristus sedang mempersiapkan dirinya untuk melayani Tuhan, melayani Bapaknya. Sebagai manusia yang sejati, pada saat usia 30 tahun kemudian dia dibaptiskan, dia akan melakukan tindakan-tindakan pelayanan, tindakan-tindakan pengajaran, tindakan-tindakan yang menyenangkan hati Bapaknya sehingga dia dibaptiskan. Ketika dia dibaptiskan, apa yang terjadi? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini menjadi sebuah titik awal di dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus ketika dia ada di dunia sampai pada akhirnya sebelum dia masuk di dalam pelayanan. Godaan itu terjadi. Ada tantangan untuk melayani. Ketika saudara masuk menjadi orang Kristen, ada tantangan. Ketika saudara masuk ingin melayani jauh lebih dalam, jauh lebih dalam, jauh lebih dalam, ada tantangan. Tantangan yang pertama kembali, ubahlah batu ini menjadi roti. Tantangan yang kedua, Tuhan Yesus Kristus dibawa ke hubungan baik Allah. Yesus jatuhkanlah dirimu. Nanti malaikat-malaikat Tuhan sendiri yang akan menggendong, menangkap kamu. Kamu tidak akan mati. Lalu yang ketiga, Yesus dibawa jauh lebih tinggi di gunung yang paling tinggi. Lihatlah, semua itu akan memberikan kepadamu kalau kamu mau menyembah aku. Nah saudara, inilah yang sedang dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam menjalani persiapan pelayanannya, ada tantangan yang harus dihadapi. Sebelum pada akhirnya pasal 4 ayat yang 12 dan seterusnya, Yesus melakukan banyak hal oleh karena menang menghadapi godaan-godaan yang terjadi, menang menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi. Dan tentunya itu menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, bagaimana kita bisa jauh lebih dalam untuk mencintai Tuhan, jauh lebih dalam untuk mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Harus ada tantangan-tantangan yang pastinya kita dapat dan harus kita lewati di dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita akan lihat bersama-sama. Ada 3 hal, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang 10 yang boleh menjadi perenungan bagi kita, bagaimana kita bisa menghadapi godaan kemewahan. Yang pertama, jangan memandang kemewahan dunia. Yang kedua, jangan menerima tawaran dunia. Dan yang ketiga, jangan alihkan Yesus karena dunia. Nah saudara sekalian, dunia dan sekitarnya akan selalu mewarnai kehidupan kita. Kita bersama-sama menyadari orang-orang yang ada di sekitar
kita akan bisa mewarnai kehidupan kita. Kita juga bisa melihat di tengah-tengah keadaan dunia ini ada warna-warna yang kita lihat, baik itu masalah-masalah ekonomi, baik itu masalah-masalah kekuasaan, baik itu masalah-masalah kebahagiaan, kemewahan yang secara kasat mata kita melihat, kita bisa terpengaruh dengan tawaran-tawaran yang ada di dunia itu. Oleh karena itu, orang mengatakan ya, orang kalau jatuh cinta ya, dari mata, dari sawah ya, dari sawah, ya pokoknya dari mata turun ke hati gitu kan ya. Jadi kita melihat, kemudian loh, saya tertarik ya. Akhirnya dari hati kita mau menerima. Dari mana datangnya cinta? Begitu. Cinta dunia. Nah saudara, hal yang pertama, jangan memandang kemewahan dunia. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan tadi, dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Saudara sekalian, dikatakan di sini memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dan dengan kemegahannya. Artinya adalah dunia dengan kerajaan yang ada di dunia ini bisa saja menjadi sebuah mimpi yang dapat kita ingin capai, tetapi dengan berbagai penglihatan yang ada, akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Contoh, orang ingin naik pangkat. Jadi orang Kristen naik pangkat itu rasanya sulit. Harus memakai berbagai cara. Kalau kamu pindah dari keyakinan, aku akan naikkan pangkat. Kalau kamu ingin naik kelas, kamu harus ikut pelajaran agama dan sebagainya, saudara sekalian. Ini tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan. Kalau kamu ingin naik gajimu, kamu harus traktir saya gitu ya, sampai kambing, babi guling dan sebagainya setiap hari. Ada banyak tawaran-tawaran seperti ini. Ada banyak kemewahan-kemewahan dunia yang sedang ditawarkan oleh iblis. Iblis bisa memakai berbagai cara, berbagai media untuk memperlihatkan saudara dan saya dengan dunia, dengan keberadaannya, dengan kemegahannya, dengan kemewahannya yang bisa diperlihatkan, walaupun mungkin itu sesuatu yang sangat semu di dalam kehidupan orang yang percaya. Kelicikan daripada iblis adalah memperlihatkan kemewahan dunia, menunjukkan kemegahan dunia. Ini loh, kalau kamu ikut aku akan kuberikan kekayaan. Ini loh, kalau kamu ikut aku akan berikan wanita-wanita yang cantik, pria-pria yang tampan. Ini loh, kalau kamu ikut aku akan kunaikkan gajinya. Ini loh, kalau kamu ikut aku akan dapat kemegahan dariku. Jadi tidak heran kalau ada media-media yang dipakai oleh iblis untuk membuat kita mengalami sebuah kebahagiaan yang ada di dunia ini. Dulu cerita tentang gunung kami sangat santai sekali. Keluarga kami dulu ketika ada di Kayen banyak sekali ke sana, rindu untuk datang ke sana dengan membawa berbagai sajian-sajian yang ada. Untuk apa? Supaya memiliki sebuah kemegahan yang ada di dunia. Karena iblis sedang memperlihatkan kerajaan dunia dengan kemegahan. Saya ketika main di warung di Pastori itu, di belakang itu ada pohon asam yang sangat tinggi, sekali besar sekali. Orang tidak berani memotong. Sekali motong, sekali langsung meninggal. Sekali langsung meninggal, dan akhirnya itu dipakai untuk sebuah media. Bagaimana mencari kemewahan, bagaimana mencari kemegahan, bagaimana mencari kekayaan. Sehingga ketika saya di belakang, karena di tembok saya hanya mencium bau-bau harum,
menyan dan lain sebagainya dan sebagainya. Saudara sekalian, kita sadar, kita tahu sebagai murid-murid Kristus, kita tahu bahwa iblis dikatakan oleh Yesus juga sebagai penguasa dunia. Dia yang menguasai dunia. Saudara sekalian, kita harus menyadari bersama-sama, ketika dia menjadi penguasa dunia, dia bisa memakai cara-cara apapun untuk memperlihatkan hal-hal yang baik menurut iblis. Itulah sebabnya kita harus waspada dan harus hati-hati, oleh karena iblis hendak menunjukkan jati dirinya sebagai penghancur kehidupan orang percaya dengan kemegahannya, dengan kemewahan yang ada di dunia ini, supaya orang-orang percaya juga bisa menjadi pengikut-pengikut iblis. Dan akhirnya seperti gambar tadi, iblis akan bersukacita di tengah-tengah kita sedang krisis berkenaan dengan ekonomi, di tengah-tengah mungkin kita krisis di dalam kekuasaan, tetapi kita juga krisis di dalam kemegahan. Iblis menawarkan hal itu, memperlihat, menunjukkan sesuatu yang baik menurut iblis supaya kita menjadi pengikutnya. Jadi saudara sekalian, kalau iblis memperlihatkan itu kepada saudara, maka hal yang pertama yang harus saudara lakukan, jangan memandang kemewahan. Yang kedua, saudara, jangan menerima tawaran dunia. Jadi saudara, pertama pandang, kemudian diperlihatkan, kemudian iblis selalu memberikan ini loh, kalau kamu mau. Dia menawarkan kepada kita, seperti marketing ya. Ada diskon, ada ini, ada itu, ada ini. Kalau kita sudah diperlihatkan itu, kemudian ditawarkan, lalu kita tergiur, kita akan beli. Walaupun belum tentu kualitasnya akan baik, belum tentu. Nah saudara, ayat 9 mengatakan, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Semua itu akan kuberikan kepadamu. Luar biasa. Iblis bukan hanya memperlihatkan, menunjukkan tentang kemewahan, kemegahan dunia, tetapi iblis juga memberikan sebuah tawaran. Semua akan kuberikan kepadamu. Iblis menawarkan sesuatu yang sangat menggiurkan, yang sedang dibutuhkan oleh manusia. Iblis menawarkan sesuatu yang indah-indah, tentang kemegahan, tentang kebahagiaan, tentang sukacita, tentang kekuasaan, tentang karir, tentang apapun itu ditawarkan di dalam kehidupan dunia ini, termasuk orang-orang yang percaya. Mata memandang, hati menimbang, pikiran merenungkan, dan akhirnya tubuh menindaklanjuti tawaran dunia. Kemegahan, kemewahan, semua ditawarkan kepada manusia yang haus, yang rakus, yang lapar akan kemegahan, yang lapar akan kemewahan. Karena seringkali yang terjadi di saat kita mengalami duka cita, di saat kita mengalami penderitaan, di saat kita mengalami sengsara, maka kadang-kadang tawaran itu menjadi tawaran yang menggiurkan. Kalau kita ada, mungkin kita bisa ya, kita bisa menangkal. Tetapi di saat kita tidak ada, masih bisakah kita menangkal? Masih bisakah kita menolak? Ya ada lagunya, hidup ini tiada berarti tanpa kebahagiaan di dalam dunia. Lautan kan ku seberangi, gunung pun akan ku daki, hanya untuk ku mencari di mana kebahagiaan ini. Lautan akan diseberangi, gunung akan didaki, mencari dan mencari kebahagiaan. Berlari-lari menuju ke kota Malang, ke Semarang, ke macam-macam dan sebagainya.
berani untuk mencari sebuah kebahagiaan. Nah, saudara sekalian, ini bisa terjadi di dalam kehidupan murid-murid Kristus. Yesus sendiri menghadapi godaan-godaan yang ada, apalagi para muridnya pasti juga akan menghadapi godaan-godaan yang sama. Di tengah-tengah apa yang terjadi pada masa-masa bagaimana Yesus memulai pelayanannya, menghadapi tantangan ketika ada sebuah kelaparan yang harus dihadapi, ketika puasa 40 hari 40 malam, secara supranatural Yesus bisa menghadapinya. Yesus bisa melakukan puasa 40 hari 40 malam, tetapi digoda pada masa-masa krisis yang ada. Dan tentunya pada masa-masa krisis ketika itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, iblis menggoda saya, memperlihatkan sesuatu pada saudara, dan akhirnya saudara ditawarkan sesuatu oleh iblis. Kalau hal itu terjadi, maka bukan saja jangan memandang kemewahan dunia, tetapi jangan menerima tawaran dunia. Dan yang ketiga, saudara, kalau kita lihat bersama-sama ayat 10, dikatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya pada Dia saja engkau berbakti. Sebuah penekanan yang sangat dalam dari kehidupan kerohanian, cintanya Yesus kepada Bapaknya. Dia menyadari betapa pentingnya firman Allah yang ada di dalam hidupnya. Dia sadar, dia tahu di tengah-tengah godaan-godaan iblis yang ada, tawaran-tawaran yang diberikan oleh iblis kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus pada akhirnya mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya pada Dia saja engkau berbakti. Tawaran dunia tentang kemegahan, tentang kemewahan, kebahagiaan bisa saja secara manusiawi menutup mata Yesus Kristus, tetapi Yesus tidak. Demikian juga dengan kita semuanya. Bisa saja mata kita menjadi buta, bisa saja hati kita menjadi tertutup, tetapi ketika Yesus berani menghadapinya, tentu kita juga harus bisa menghadapi segala godaan yang ada. Firman Tuhan kembali menjelaskan, menekankan kepada kita, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya fokus utama kehidupan Yesus adalah Bapa. Dia tidak akan pernah mengalihkan pandangannya kepada Bapa. Dia tidak pernah mengalihkan pandangannya kepada hal-hal yang lain selain bagaimana dia melakukan tugas dari Bapaknya. Pengalihan Yesus kepada kemegahan bisa selalu terjadi karena memang iblis tahu kelemahan dari manusia. Iblis tahu pada waktu itu titik kritis daripada kelemahan daripada Yesus Kristus, ketika dia harus lapar. Dan iblis tahu titik kelemahan saudara dan saya. Saya tidak tahu kelemahan saudara, tetapi iblis tahu kelemahan yang paling dalam di dalam kehidupan saudara dan saya. Kelemahan dari diri kita. Tetapi Tuhan tahu solusi yang terbaik di tengah-tengah godaan yang terjadi adalah fokus kepada Tuhan. Jangan alihkan pandangan hidup saudara selain Tuhan. Menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan menjadi kunci untuk mengalihkan tawaran iblis kepada kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada seorang, saya akan mengakhiri dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang pelukis di Amerika yang bernama Immanuel Linger. Suatu hari Linger datang ke sebuah toko grosir untuk membeli segala kebutuhan pokok untuk hidup keluarganya. Linger membawa bekal dari rumah, uang sebesar $20, dan mungkin kalau dikurskan sekarang ya sekitar mungkin antara 300 ribu. Nah saudara, semua barang yang sudah
di keranjang belanja Ninjer. Lalu dia mendatangi kasir untuk membayar. Kasir menerima uang $20 itu dan memberi uang kembalian kepada Ninjer. Yang terjadi kemudian adalah ternyata si kasir ini tangannya berkeringat. Kemudian dia melihat ada bercak-bercak garis di tangannya sewaktu ia memegang uang $20 yang diberikan oleh Ninjer. Dia lalu melaporkan hal itu ke manajernya. Manajernya memanggil seorang polisi yang kemudian mengidentifikasikan bahwa uang $20 itu jelas-jelas adalah uang palsu. Polisi langsung mendatangi rumah Ninjer dan menangkap si pemalsu uang itu. Yang menakjubkan adalah dalam penyelidikan polisi akhirnya mereka mengetahui bahwa cara Ninjer memalsukan uang itu dengan cara melukis dengan tangannya sendiri uang $20 ciptaannya itu, dan hasilnya luar biasa sama persis dengan yang asli. Tetapi yang paling disayangkan adalah ternyata polisi juga menemukan di ruang kerja Ninjer ada 3 buah lukisan yang jika dijual harganya tidak kurang dari $5.000. Ya, hampir sekitar 75 juta. Ini yang ironis. Ninjer membutuhkan waktu yang sama ketika dia melukis uang palsu $20 itu dengan lukisan seharga $5.000. Waktu yang sama, tapi nilainya berbeda. Ninjer adalah seorang pelukis kualitas $5.000, tapi sayangnya ada sesuatu yang buat Ninjer hanya bisa melihat $20 karyanya yang palsu. Itu, saudara, nilai saudara berapa sebagai anak Tuhan? Nilai kita melebihi emas, permata, dan perak. Tetapi terkadang hanya dengan $1.000 kita menjual nilai yang tinggi itu menjadi runtuh di dalam kemegahan dunia ini, di dalam kemewahan dunia. Hanya nilainya 1 ekor ayam, hanya nilainya 2.000. Makan bakwan tidak membayar, walaupun itu enak. Harmaji katanya ya, dahar limo ngomong siji, makan 5 hanya bayar 1. Nah, saudara, ini yang terjadi pada masa sekarang ini. Nilai kita jauh lebih tinggi, tetapi hanya dengan 2.000-5.000 kita hilangkan nilai kita sebagai murid Kristus yang sejati. Mari kita renungkan. Kemudahan dunia menawarkan segala sesuatu. Di saat kita lapar, kita bisa melakukan sesuatu yang tidak sesuai